Sudut mulut Ziyun berkedut, hampir lupa. Dan sekarang rambut ungunya hampir menjadi tanda kesombongan. Bos, warnanya berubah menjadi apa? Qin Yichen sedikit berkedut, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Terserah kamu, bukan hijau. Mirip dengan perhiasan yang diwarnai. Qin Yichen, yang sering bepergian, secara alami membawanya bersamanya. Setelah beberapa saat, rambut ungu sebahu Ziyun dipotong pendek dan diganti dengan rambut pendek hitam yang renyah. Rambut ungu dipotong, dan Ziyun tidak merasa buruk, karena ketika mereka berada di alam seperti ini, hanya dengan kekuatan abadi, rambut bisa tumbuh lebih cepat. Biarkan Penatua Zhongshan menjauh dari depan. Apa yang akan terjadi? Setelah memeriksa ulang dan memastikan bahwa ada dua orang, Ziyun bertanya. Tampaknya benar-benar peduli dengan keluarga kupu-kupu yang cerah, dan kuncinya adalah mengesampingkan rasa malu tadi. Qin Yichen menggosok dagunya. Padahal, sebelum berpisah, dia masih sedikit khawatir. Lagi pula, makam para dewa lebih berbahaya, dan mereka tidak lebih kuat dari Dai Zhongshan. Meskipun mudah dilihat, mereka menyembunyikan keberadaannya. Tetapi jika seseorang ingin memeriksanya, mereka pasti dapat menemukannya. Lagi pula, kupu-kupu cerah yang mempesona kali ini bisa memasuki makam para dewa, yang cukup mencolok. Seharusnya tidak. Dua tetua pergi untuk mengalami Old Daoist dan tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, sekelompok kupu-kupu cerah kembali ke pinggiran dan bahkan tepi dengan faktor risiko yang relatif rendah. Dan peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster akan segera dibuka. Bahkan jika ditelusuri ke 1000 kaisar yang memiliki dendam terdalam, tidak ada waktu untuk menargetkannya. Bahkan jika Anda ingin berburu, Anda harus menunggu untuk menyelesaikan penjelajahan Guts Festing dari 10.000 Monster Alliance. Dan pada saat itu, Qin Yichen dan Ziyun secara alami akan segera menghubungi gunung kupu-kupu dan yang lainnya. Ditambah dengan musuh terakhir yang menculik kupu-kupu terang, yaitu suku Youlang, rumput kubur kini harus muncul dari dalam tanah. Dengan pencegahan seperti itu, orang lain harus menimbangnya meski pelit. Tentu saja, kekuatan yang sombong dan menghargainya mungkin tidak takut menghadapi Qin Yichen. Tetapi menculik Bright Butterfly hanya untuk memungkinkan dua orang menahan diri untuk tidak menembak tikus karena takut merusak vas, tanpa sadar menyerah. Tetapi sekali lagi, objek ilahi ada di tangan Qin Yichen, dan yang paling penting sekarang adalah peninggalan Dewa 10.000 Aliansi Monster. Kupu-kupu dan yang lainnya secara alami tidak cukup dibandingkan dengan Guts Festive, apalagi kupu-kupu yang cerah bukanlah orang bodoh. Tidak bisakah kamu bersembunyi jika kamu tidak bisa bertarung? Tentu saja, ada juga beberapa prajurit cacat di daerah pinggiran dan kekuatan mereka biasa-biasa saja. Pinggiran dalam dan zona inti bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Mereka hanya bisa mencoba peruntungan di pinggiran. Namun, karena Anda bahkan tidak berani menginjakan kaki di garis dalam, kekuatannya tentu saja tidak baik. Meskipun dua tetua kupu-kupu mingguang malu-malu di depan Liga Kerajaan kedua, mereka juga merupakan pencapaian besar 1000 lapisan surgawi, dan tidak masalah untuk menangani beberapa masalah. Mempertimbangkan pertimbangan ini, Qin Yichen harus membiarkan Dai Zhongshan dan yang lainnya berpisah dengannya untuk sementara waktu. Jika tidak, saya khawatir yang pertama sama khawatirnya dengan yang pertama. Jika ada konflik di zona inti yang berkumpul di pembangkit tenaga listrik, saya khawatir itu hanya akibat dari pertarungan. Biarkan Golden Immortal yang biasa jatuh. Apalagi jika ada pembangkit tenaga listrik yang berani menghadapinya, tentu saja berani mengancam nyawa kupu-kupu di muka. Setelah trade-off, lebih aman untuk berpisah sementara. Kota maju, kan? Apakah Anda punya sesuatu untuk dibeli? Qin Yichen hanya bertanya dengan santai, karena pada dasarnya kekurangan Ziyun adalah bosnya dan membayarnya langsung. Namun, Ziyun menggaruk kepalanya, tapi dia tidak menggaruk rambutnya yang panjang. Beberapa maaf berkata, apa bos, tempo hari Anda menggunakan obat abadi untuk memulihkan rumput Cunyang Bao Zhao. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tetapi dia memberikan banyak obat abadi kepada Ziyun pada saat itu, sehingga dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan mutiara roh, Cunyang Bao Zhao Kao memang kelelahan. Tapi Qin Yichen tidak merasa buruk. Bagaimana dengan Cunyang Bao Zhao Kao? Ziyun berkata, itu tidak mengecewakan. Ia tidak lagi layu dan sehelai daun telah tumbuh. Itu bagus. Diam-diam, Qin Yichen memikirkan sesuatu lagi, dan berkata dengan sudut mulutnya, bercanda, ini masih budidaya rumput Cunyang Bao Zhao Kao Anda. Tidak seperti beberapa orang. Telan banyak obat abadi. Bahkan kelopaknya tidak lama keluar. Ziyun mendengar ini, sedikit sianotik, tetapi langsung mengerti siapa yang dia maksud. Dan kemudian suasana tidak berani terengah-engah. Dia tidak mampu menyinggung senior bodoh itu. Di lautan kesadaran, Hong Lian mengertakkan gigi. Jika tidak terdengar bahwa Qin Yichen berlari sendiri, maka dia akan mati sia-sia. Nak, kamu mengandalkan kota di dekatmu sekarang. Ben senior takut mengemasmu, kan? Qin Yichen mengangkat bahu, bicara terus terang. Hong Lian sangat marah. Kamu tidak tahu berapa banyak kelopak teratai yang dibayar Ben senior untuk membantumu? Melihat pria ini online, Qin Yichen tidak lagi berbicara. Pertama,
Hong Lian tidak makan nasi putih, dan perannya dalam banyak kasus dapat digambarkan sebagai perubahan haluan. Namun, itu hampir merupakan hubungan sehari-hari dengan roh artefaknya sendiri. Bahkan jika Hong Lian menaburkan dan berguling di laut kesadaran, Qin Yichen juga memilih untuk mengabaikannya. Tetapi melihat ke arah Ziyun, tampaknya obat abadi kita benar-benar tidak banyak setelah memasuki kota. Pergilah ke Lin Sangge dan ambil lihat. Karena dapat menyebar ke seluruh dunia, secara alami tidak ada kekurangan obat abadi. Ziyun mengangguk, lalu berkata, tapi obat abadi tidak terburu-buru. Lagi pula, bosmu, ramuanmu, lebih efektif daripada obat abadi. Qin Yichen terkekeh, mengetahui bahwa Ziyun memiliki arti pujian. Meskipun nilai obat mujarabnya luar biasa, pengobatan abadi bukanlah hal yang fana. Hanya dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki kekuatannya sendiri dan belum tiba. Memutuskan ke intinya. Umumnya tidak cepat atau lambat bergegas ke gerbang kota. Tetapi Ziyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, membuka mulut dan berkata, Bos, diperkirakan apa yang dijual Lin Sangge tidak akan murah. Jika tidak mendesak, ayo ambil lihat sekarang. Qin Yichen mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Mengapa kamu melihatnya? Ziyun seharusnya berkata, Bos, menurutmu, seberapa besar risiko membuka kamar dagang di tempat seperti ini? Bisa dibilang menghisap darah, tapi juga menghasilkan banyak uang. Itu tidak murah. Berhenti. Tetapi melihat Ziyun bertanya, Bos, apa ini Lin Sangge? Dia bertanya pada Qin Yichen, tapi sebenarnya dia bertanya pada Hong Lian. Meskipun Hong Lian tidak muncul, eufemisme yang dapat ditularkan ke hati kedua orang itu adalah dengan kebanggaan yang berbeda. Nah, sepertinya kamu bodoh telah memotong rambutmu, dan kepalamu lebih mudah digunakan. Nanti pertahankan gaya rambut ini. Tiba-tiba, Hong Lian menggoda kesimpulan Ziyun sekarang. Kesimpulan ini juga dibenarkan dan Qin Yichen telah mengharapkannya. Tapi Ziyun mendengarkan sudut mulutnya, dan dia tidak dipuji sama sekali. Dia diam-diam memfitnah. Apakah ini ada hubungannya dengan gaya rambutnya? Lalu saya menjadi botak, bisakah saya menjadi lebih kuat? Rusalu Xiaolu mendengarkan dengan patuh, dan mudah untuk melihatnya. Tetapi sulit untuk menyembunyikan kemurnian gadis itu. Dan dia tampaknya menikmati kehangatan yang nyaman dari beberapa orang yang bertarung bersama. Hong Lian menjelaskan, ya, Lin Sangge, saya pernah mendengar bahwa di era dominasi True Dragon, ukurannya tidak kecil.